Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Perbincangan kita kali ini tentang demokrasi. Oleh banyak pihak dan para ahli menyebut bahwa sistem pemerintahan yang terbaik saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demos dan kratos, asal kata dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan untuk rakyat. Bagi bangsa Indonesia, pilihan bentuk atau sistem demokrasi adalah perintah konstitusi. Kenapa? Karena dalam konstitusi kita, berbagai materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 45 mendorong agar segala keputusan, praktek-praktek kebebasan itu berlandaskan pada konsep demokrasi. Salah seorang ahli sejarawan politik dari Yunani, Polybios, mengemukakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang ada saat ini adalah pengulangan. Seperti esensinya yang kita pahami, sistem pemerintahan itu pada satu sisi mengalami yang namanya kemunculan. Sisi lain ada kemakmuran yang membawa banyak manfaat dan prestasi. Dan sisi lainnya tentu ada kemunduran. Proses muncul, makmur, dan hilang atau mundur adalah sebuah dinamika demokrasi. Oleh karena itu, seperti Polybios sampaikan bahwa bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada saat ini adalah pengulangan dari sistem pemerintahan yang ada sebelumnya. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau mengikuti alur pikiran Polybios, sebenarnya sistem demokrasi itu bukan pemerintahan yang terbaik pada masa itu. Kita tahu bahwa konsep sistem pemerintahan itu dimulai dari sistem monarki. Kemudian ada penyimpangan, karena terlalu berkuasa muncul tirani. Tirani kemudian tentu mendapatkan perlawanan. Muncullah bentuk atau sistem aristokrasi. Ada penyimpangan, muncul oligarki. Dari oligarki kemudian dianggap itu yang terbaik pada masa itu. Lalu muncul demokrasi. Pada saat itu demokrasi dianggap bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan yang buruk. Lalu kemudian rakyat melakukan perlawanan, muncul tirani, muncullah proses itu yang disebut dengan holokrasi. Holokrasi kemudian mengalami penyesuaian, mengalami proses yang kita sebut dengan transformasi. Kembali lagi ke sistem monarki. Inilah yang oleh konsep Polybios dianggap bagian dari pengulangan dari sistem pemerintahan yang ada. Bahwa ada yang berbeda, ada yang tidak sama. Itu karena penyesuaian dan adaptasi. Sahabat perspektif yang saya hormati, di negara kita yang kemudian juga memilih sistem demokrasi karena perintah konstitusi, sebagaimana kita pahami, Indonesia memilih sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik, juga bentuk negara kesatuan, adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, praktek demokrasi yang ada pada bangsa Indonesia itu juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Itulah yang kita sebut dengan demokrasi Pancasila. Sahabat perspektif yang saya muliakan, dalam konteks Indonesia, kalau kita bicara tentang demokrasi, itu berarti kita bicara tentang demokrasi Pancasila. Ini adalah perintah dari konstitusi. Sebagaimana kita kenal, ada sistem pemerintahan presidensial, itu yang kita terapkan. Bukan sistem pemerintahan parlementer. Kita juga menerapkan bentuk pemerintahan republik. Kita tidak menggunakan bentuk pemerintahan monarki. Kita juga menerapkan bentuk negara kesatuan, bukan bentuk negara serikat. Itu berarti bahwa esensi dari demokrasi di negara kita itu sudah cocok dengan konteks Indonesia.
Persoalannya kemudian adalah, apakah pilihan demokrasi Pancasila yang hari ini diterapkan di negara kita itu benar-benar cocok dengan sistem kultur yang ada di negara kita? Sahabat perspektif yang saya muliakan, praktek demokrasi pada setiap negara itu pasti mengalami yang namanya transisi demokrasi. Transisi demokrasi sejatinya juga sama dengan bagaimana proses demokratisasi itu dijalankan. Seorang ahli yang namanya Samuel Huntington itu memprediksi bahwa sebenarnya ada 3 gelombang demokratisasi di dunia ini. Dan hari ini kita sudah masuk pada gelombang ketiga. Dan di gelombang ketiga inilah sebenarnya itulah yang kita sebut dengan praktek transisi demokrasi di negara kita. Dan untuk mencapai derajat demokrasi yang berkualitas, ibarat tangga ada 5, kita harus melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4 sebelum kita masuk pada tangga 5. Oleh karena itu, demokrasi sebenarnya membutuhkan kesabaran dan kesadaran kolektif bagi kita semua untuk kemudian bersabar mengawal agar proses demokrasi ini, transisi demokrasi ini itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sahabat perspektif yang saya hormati, transisi demokrasi bagi suatu negara itu sekali lagi harus dirawat, harus ditumbuhkan. Mengapa? Karena dalam transisi demokrasi terkadang ada yang jadi korban, terkadang juga ada yang jadi tumbal. Bahkan pada titik tertentu, praktek demokrasi yang mengalami transisi boleh saja terjadi paradoks dan boleh saja juga terjadi apa yang kita sebut dengan anomali demokrasi. Itulah bentuk transisi demokrasi yang harus dengan sabar kita lewati, dengan sabar kita harus jalani untuk kesejahteraan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.